Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi oleh Allah kehidupan. Tentu kehidupan ini adalah untuk kita isi dengan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Dan ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ubudiyah kita selama ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasihnya, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan salam kepada Nabi kita dengan membacakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu fase nanti yang akan kita lalui dari 8 fase kehidupan ini, yaitu fase atau tahap yang disebut dengan mizan namanya, atau yaumul mizan, di mana pada hari itu semua aktivitas kita, semua amal kita yang baik dan yang buruk itu semuanya ditimbang. Ditimbang semuanya nanti. Timbangannya besar. Bahkan bumi ini pun nanti ditimbang oleh Allah. Nah, tentu alat penimbangnya besar. Karena bumi yang besar ini ditimbang oleh Allah nanti. Nah, termasuklah di sana amal ibadah kita. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Siapa yang baik amalan kebaikannya, maka dia pasti masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan nanti timbangan kebaikannya, tapi lebih banyak yaitu kejahatan dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya nanti neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Nah, pertanyaan sekarang Bapak dan Ibu adalah bagaimana caranya supaya timbang kita nanti berat? Itu yang penting itu. Bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya salah satu ini. Bagaimana kita pintar-pintar tahu apa sih amal-amalan yang pahalanya itu besar-besar gitu. Di samping yang kecil-kecil juga kita kumpulkan. Jadi kita harus berilmu. Nah, banyak Bapak dan Ibu. Nah, yang membuat suatu amalan itu besar, berat timbangannya, gadang pahalanya, banyak yaitu balasannya. Yang pertama ditentukan oleh tempatnya, tampaknya. Dan kedua, waktunya. Nah, kalau kita paham dengan yang dua ini, seolah yang pertama tampek. Harus kita tahu itu di mana tampek nang gadang pahalanya kita beribadah. Apapun ibadahnya itu. Yang kedua,
bilo waktu-waktunya. Ya, bilo saja boleh, tapi ada waktu-waktu yang lebih kadang pula. Nah, dari segi tampek Bapak Ibu, apapun amal ibadah, ya, itu pertama tempat itu adalah masjid. Masjid. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar, kata Nabi itu. Macam berang lo bapak ibu yang menggalih nak itu. Nabi macam itu. Karena di pasar itu banyak kicau-kicaunya, ya kan? Lebih banyak kicau. Di masjid kan tidak ada orang macam kicau doh. Nah, itu Nabi katakan itu. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Apapun amal ibadah yang kita lakukan di masjid itu beda itu pahalanya. Nah, yang kedua waktunya. Waktu, kapan waktunya? Waktu ini banyak pula nih. Ya, solat yang paling terbaik adalah solat subuh dan isya. Waktunya. Apalagi waktunya, solat yang terbaik subuh dan isya adalah ketika bulan puasa. Berzakat baik, tapi kalau berzakat di bulan puasa jauh lebih besar pahalanya. Maka bapak dan ibu yang berzakat, diaturlah zakatnya itu kan itu. Andaknya kalau mengeluarkan zakat itu di bulan puasa. Nah, bapak dan ibu, apalagi amalan yang paling besar, nang-gadang-gadang itu dulu itu. Yang pertama ayat yang kita bacakan tadi, kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah, laksanakanlah haji dan umrah karena Allah. Itu amalan yang paling gadang itu, puncak dari semua amal itu. Karena dalam haji dan umrah itu semuanya ada Bapak dan Ibu. Mulai sholatnya, ya, mulai daripada sedekahnya, zikirnya, doanya, ya semuanya ada di haji dan umrah. Nah, ulama sepakat seluruhnya mengatakan bahwa haji itu wajib. Nah, itu. Dari sampai ulama itu wajib haji itu yaitu bagi orang yang sudah mampu. Nah, kalau umrah dari 4 ulama tadi, ulama Hanafi dan Maliki mengatakan umrah itu hukumnya sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan, sama seperti sholat berjemaah, sangat dianjurkan. Seketik leleh jatuh pada wajib, atau menurut Hanafi dan Maliki. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Hambali, umrah itu wajib, sama jo haji, wajib. Jadi umrah ndak sunat dah, wajib bagi orang yang mampu. Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tampek. Tadi kita katakan bahwa tampek nan paling mulia di muka bumi adalah masjid. Mau besar masjidnya, mau kecil. Termasuk siko adalah surau, langgar, musala itu. Itu masjid satunya kan. Jadi kalau ada orang sholatnya taruhnya di musala kan, taruh kakinya gitu. Sama Bapak. Ya, sama. Bagaimana? Satu langkah dari rumah ke masjid, ya, mengangkat derajat. Satu langkah dari rumah ke masjid menghapus dosa. Mengangkat derajat artinya pahalanya kadang aja. Menghapus dosa, ya itulah dihapus dosa-dosa. Tapi dari masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu, ada 3 masjid yang berbeda pula balasannya. Ini sama-sama saja, tapi kok dibedakan oleh Allah? Kan bukankah masjid itu Baitullah, Buyutullah, rumah Allah? Mau masjid besar, kecil, itulah rumah Allah kan. Tapi ada 3 masjid yang luar biasa pahalanya. Nah, itulah yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa, ya, di Palestina. Kita doakanlah Bapak Ibu, mudah-mudahan ya secepatnya Israel itu dihancurkan oleh Allah dan Palestina dimerdekakan. Karena sampai kini Bapak dan Ibu,
sudah 25.000 ya saudara kita Islam di Palestina itu dibantai oleh orang-orang Yahudi laknatullah. Ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Tahu urut dari yang paling besar. Pertama, Bapak. Yang paling kadang adalah kalau kita pergi ke Masjidil Haram itu. Nah, itu haji dan umrah. Haji dan umrah. Nah, insya Allah Bapak Ibu, saya awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan insya Allah akan umrah. Nah, kalau ada Bapak dan Ibu yang ingin payu sama Ambo, nah, silakan gitu. Tapi piti sorang-sorang gitu. Nah, kalau ada ya Bu ya. Nah, itu. Mari kita lihat Bapak Ibu, Masjidil Haram. Tadi kita katakan bahwa orang yang pergi haji dan umrah niatnya pasti adalah untuk berkunjung ke Masjidil Haram. Maka apa? Setiap langkah itu menghapus dosa, setiap langkah mengangkat derajat itu. Itu pai saja baru tuh pai. Alunti boleh di masjidnya. Ibu dari rumah umpamanya ya. Dari rumah kemari itu, tibo di situ kalau dapat itu 2 tuh. Nah, lalu kalau orang pergi ke Mekah dan Madinah itu, tujuannya adalah untuk ke masjid itu. Dari mana mulai dihitungnya itu yang 2 tadi itu? Ada yang mengatakan, oh dari hotel Ustaz, dari hotel baru detong. Tidak, dihitung samalah seperti Bapak Ibu dari rumah tadi. Semakin jauh semakin banyak hitungannya. Maka orang yang pergi haji dan umrah itu dihitung dari Padang Panjang kok. Padang Panjang Bu. Ya. Maka ya kita disuruh bagi ibu bapak dan haji dan umrah, nah dari rumah berwudu dulu kan itu. Nah di sana itu man kharaja fi baitihi ya limaktubatin, barang siapa yang keluar dari rumahnya ya untuk melaksanakan yaitu solat wajib, maka fa ajruhu ka ajri haji, kata Nabi, maka pahalanya seperti pahala haji gitu. Jadi alun haji bana kan itu kan ya, maka dari rumah Bu sampai ke Sikoka itu dapat pahala seperti pahala haji. Akan rugikan orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Jadi beruduk dulu Pak Bu, beruduk dari rumah. Maka ibu kalau haji itu dari rumah ya beruduk dulu. Oh ngumpul umpamanya di Islamic Center ya beruduk. Batal wudhu Islamic Center ya beruduk lagi. Ya. Baik ke Padang beruduk lagi. Ya. Nah kemudian mau pergi ke Jeddah beruduk lagi. Itu. Supaya apa? Itu karena dalam hadis barang siapa yang keluar dari rumahnya ya dalam keadaan mutahhiran, bersih, maksudnya berwudu untuk melaksanakan sholat wajib, maka dia mendapat pahala seperti pahala haji. Jadi ibu-ibu bara jarak antara ya Padang jo Jeddah 9.000 kilometer kalau tidak salah. Ya Pak Jia, 9.000 kilometer. Bayangkan ibu, luar biasa kan itu. Pulang balik 18.000 kilometer. Tidak tetong itu ibu. Ya. Makanya ya itu ibadah yang paling tinggi. Paling tinggi. Makanya orang dulu kalau malapai orang haji itu kan itu batang-tangian itu. Kenapa? Ibaratnya mungkin tahlai ke basobok dan dalik. Karena bulan-bulan dulu kan itu, bulan-bulan itu. Di kapal lawi kan itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Nah, itulah perjalanan. Perjalanan yang paling mulia di muka bumi ini adalah yaitu ke masjid. Apalagi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, jadi haji dan umrah. Ya. Bapak Ibu, Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah dulu, ya Rasulullah, apakah kami wanita-wanita ini wajib juga berjihad? Karena laki-laki pergi berjihad, sahabat-sahabat pergi berjihad, bara banyak peperangan itu kan. Ada yang mati terbunuh, ada yang luka-luka. Yang mati namanya syahid. Kalau nyopai waparang acok-acok
tetapi tidak matinya di medan perang namanya syahid ya, syuhada ya namanya. Nah, kata Rasulullah, iya. Apa itu jihad wanita? Kata Rasulullah, jihad wanita itu adalah haji dan umrah. Jadi haji dan umrah itu adalah perjalanan jihad itu bagi laki-laki dan bagi perempuan. Bah tidak ke jihad, ya mengumpulkan piti sebanyak itu, kemudian meninggalkan keluarga, perjalanannya jauh pula, walaupun kini istilahnya ya lah jauh apa namanya nyaman. Bapak ibu kalau umpamanya sa'i kan itu kan tidak seperti dulu. Inilah ya pakai AC. Kalau umpamanya awih di daerah sa'i itu kiri kanannya ada air zam-zam. Gitu. Dulu ya Siti Hajar, dulu orang-orang tahun 1000-an atau tahun 1800-an itu papaneh-paneh kan itu. Kini lah sana gitu. Tapi juga pahalanya seperti sama itu. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya kan Allah memanggilkan wa azin fin nasi. Ya, sampaikan, ajak ya hambaku kata Allah untuk melaksanakan haji dan umrah. Maka haji dan umrah itu harus menjadi impian, menjadi cita-cita, jadi mimpi bagi setiap seorang muslim. Oh, tidak mungkin dosa itu. Di mana PPT? Jangan pikiran caranya. Cara itu dari Allah ya. Lo tetanggamu Bapak Ibu berdua, surang Pak RT, surang guru. Ya. Lalu apa? Ada orang kayu, muhsinin. Diberangkatkannya 50 orang guru dinia putri non PNS umrah. Nah, satu orang berapa biayanya itu sekitar 35 juta kali 50. Berapa banyak PPT? Tidak terbayang dosa katanya. Tidak ada pangana sekitar Allah jawab bisa. Kenapa? Ya tidak mungkin itu. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya kan tidak ada mungkin. Walaupun gak ada biayanya. Ibu-ibu kalau ingin capek nih haji, ya tahun depan bisa berangkat atau kini bisa berangkat, bisa ibu. Nah, bayi 220 juta anak itu, bisa berangkat. Nah, itu kan namanya haji furoda namanya itu. Saya bu kalau ada piti itu. Ya untuk piti, ya bisa simpan. Berangkat, daftar kini berangkat sekali gitu. Tapi mahal ya bayar. Oh iya mahal Ustaz, mahal itu. Biaya haji itu memang mahal tinggi, biaya umrah itu mahal tinggi. Tapi balasan dari Allah bagi orang-orang yang haji dan umrah itu jauh lebih mahal ya daripada uang yang 220 juta itu. Jauh lebih mahal biaya haji yang reguler itu berarti ini sekitar 52 juta kalau salah itu. Jauh lebih mahal balasan Allah dari biaya umrah. Ya, ada yang 30, ada yang 35, bahkan ada yang 50 kalau umpamanya umrah di bulan puasa. Apa mahalnya Ustaz? Itu pertama dulu. Perjalanan orang yang haji dan umrah itu 18.000 kilometer. Dihitung langkah itu. Puncaknya apa? Di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu minal jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya lain kecuali cieknya balasan itu yaitu surga. Surga ya wa itu ngarago surga itu dengan 220 juta itu. Bandingkan nanti kenikmatan surga itu tidak sebanding itu. Jadi tidak sebanding Bapak. Sebenarnya ketek itu gitu. Ya, 52 juta itu ketek. Dia mencarinya payah iyo. Di balasannya itu. Al-umratu ilal umrah, umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya yaitu kafaratun kata Nabi, menghapuskan dosa. Itu Bu. Jadi jangan mengatakan mustahil. Itu jangan. Kan ada di TV enggak tukang bubur naik haji kan itu kan ada. Tukang jago toilet naik haji. Ya, bagi Allah tidak ada. Karena Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Tidak akan pernah berkurang kekayaan Allah itu. Cara Allah itu macam-macam. Itu misteri namanya, misteri. Jadi timbulkan dulu niat. Kalau ada niat untuk haji, untuk umrah, baru Allah nanti mencarikan jalan. Ya kan? Tapi kalau tidak ada orang pengananya ke situ, ya, kalau orang tidak butuh kata Allah itu. Maka Allah tidak akan mencari kemudian jalan. Jadi orang-orang yang
yang akan diperjalankan Allah itu memang orang-orang yang meminta, meminta. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Di Masjidil Haram itu. Ngulang kaji. Satu kali sholat di situ ya, itu setara dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Wah sholat kini kuat, dapat insya Allah pahala 27 kali lipat. Tapi di situ dikalikan lo 100.000 kali, 27 kali 100.000 itu. Maka dapatlah kata ulama dihitung itu kalau sholat wajib itu berjemaah, maka setara dengan 274 tahun baru bisa wak dapatkan pahalanya itu. Umur wak 274 tahun baru dapat sekali sholat baru itu. Makan tidak ada nilai PT 220 juta itu, tidak ada nilai apa namanya PT ya 52 juta itu. 5 kali sehari semalam sholat berjemaah di situ, maka dapatlah ya hitungannya sebanyak 36.000 tahun itu. Dia ada orang berumur 36.000 tahun tidak ada. Tapi dia bisa dengan satu hari di situ. Nah, ini Bapak Ibu kalau haji, berapa lamanya di Mekah, ya kan? Berapa lamanya di Madinah. Ya? Nah, itu Bapak Ibu pahalanya. Ya. Nah, kalau umpamanya orang haji 25 hari di Mekah itu, wah itu luar biasa. Kalau umrah 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Ya, itu pai ke situ sebaru Bu. Pai ke situ sebaru. Nah, yang kedua boleh salat pai ke situ. Di dalam hadis katakan bahwa di Baitullah itu Allah menyediakan 120 rahmat. Macamnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu. Pemberian Allah itu. Rahmat itu luas lah gitu. 120. Maka 60 rahmat itu diberikan oleh Allah bagi orang yang tawaf gitu. Makanya kan orang kalau pergi ke Masjidil Haram itu amalan yang paling utama itu dia adalah tawaf gitu. Ya, berkeliling, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran gitu. Tawaf itu dulu. Tuh. Nah, jadi setiap orang yang tawaf di sana 7 putaran itu, maka dia mendapatkan 60 rahmat Allah. Pasti itu. Nah, kemudian setiap orang yang sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan rahmat 40. Sholat wajib, tapi sholat sunat. Gitu. Nah, apa saja sholat sunat kita di sana. Seperti kita sholat sunat di sini. Mau sholat tahiyat masjid, mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat witir, mau sholat tasbih, ya kan? Mau sholat sunat suruk, ya, dan lain-lainnya, atau sholat sunat apa namanya mutlak dan lain-lainnya. Dapat 60 rahmat itu. Nah, 20 lagi apa? 20 lagi itu rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Melihat Ka'bah itu. Melihat Ka'bah itu dapat rahmat, Pak. Makanya kan setiap Bapak Ibu nanti kalau haji atau umrah itu harus hafal kan itu. Kok bisa hafal? Kalau enggak baca buku. Ya kan? Ada doa melihat Ka'bah itu. Ada apa aja Ibu enggak? Ada doanya Allahumma zid hazal bait tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ya Allah, ya, rumah ini, maksudnya Baitullah ini, apanya? Tasrifan, kemuliaannya, wa ta'ziman, keagungannya, wa takriman, kehormatannya, wa mahabatan, dan kehebatan kewibawaannya. Nyolah hebat, nyolah mulia, nyolah agung Baitullah tadi. Tapi masih didoakan jo setiap orang yang haji dan umrah. Tambah hebat, tambah agung, tambah mulia. Ya kan? Karena berdoa di situ mustajab. Makanya Bapak-bapak Ibu yang sudah pergi dan yang alun itu, ya terasa enggak mencalek Ka'bah itu memang. Nah, kemudian apa tambahan doanya? Wazid. Nah, itu. Wazid, ya. Man syarrafahu wa azamahu, dan tambahkan pula ya Allah kemuliaan dan keagungannya apa? Man hajjahu aw ya'tamarahu, orang yang haji dan orang yang umrah. Apanya? Sama itu. Tasrifan,
kemuliaannya, wa ta'ziman, keagungannya, wa takriman, kehormatannya, wa birran, dan kebaikannya. Itu untuk awak tuh. Untuk orang yang melihat Ka'bah itu. Itu doanya tuh. Tapi kalau Bapak Ibu mamanya alun hafal, itu nanti kan kalau haji atau umrah kan dibimbing oleh mutawifnya. Pas baru turun dari dari janjang itu, diajak di mutawif, dibaca doa tadi. Awak membeo saja, mengaminkan saja. Dapat waktu Ustaz, dapat. Itu Bu. Jadi 120 rahmat di sekitar Baitullah itu disediakan bagi Allah, bagi orang-orang yang itu yang haji dan umrah. Nah, apalagi Bapak Ibu. Nah, di sekitar itu tuh ada namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itulah bangunan setengah bundaran. Itu bahagian dari Ka'bah. Dulu di zaman Nabi, ya, Nabi berumur sekitar 35, Ka'bah itu runtuh. Lalu dibangun Ka'bah itu oleh orang-orang, ya, kafir Quraisy, orang Quraisy bangun. Nah, tapi apa? Ketika dananya hanya sekian, tapi tinggallah itu yang Hijr Ismail yang setengah bundaran tadi itu. Nah, ada yang mengusulkan ketika itu, bagaimana kalau seandainya dana untuk melengkapi penyempurnaan Ka'bah ini kita ambil dari dana yang lain, seperti dana riba di situ waktu itu, dana hasil penjualan minum-minuman keras. Lalu orang-orang Quraisy itu tidak mau itu, karena ini Baitullah. Lalu apa? Biarlah ya bangunan kau setinggi kau saja, daripada dibangun dari hasil dari uang dana yang tidak karuan. Nah, itu sejarahnya itu Hijr Ismail tadi. Karena Nabi Ibrahim dulu membuatkan ya itu tempat tinggal, tempat lalu ya Nabi Ismail dulu. Nah, di dalam hadis katakan apa keutamaannya bagi orang yang masuk ke sana, sholat di sana itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah pahalanya. Jadi suatu ketika Ibunda Aisyah pernah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin sholat dalam Ka'bah. Kata Rasulullah, tidak usah. Nah, engkau sholat aja di Hijr Ismail ini, sama itu pahalanya. Yang kedua apa lagi? Orang yang berdoa di Hijr Ismail itu doanya mustajabah, kabulkan itu. Yang ketiga, orang yang berdoa beramal di dalam Hijr Ismail tadi, ya, maka hatinya akan ditenangkan oleh Allah selama-lamanya. Tapi yo kabarnya payah untuk masuk Hijr Ismail itu, kabarnya memang payah. Kadang-kadang waktunya memang harus diintai-intai. Apalagi? Ya. Di sekitar Ka'bah itu ada namanya multazam, yaitu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Apa keutamaannya itu? Orang yang berdoa, orang yang sholat di multazam itu, maka doa dan sholatnya ya mustajabah. Gadang palunya tuh. Di sekitar jauh mana dari Ka'bah itu dapat ya palu di masa jauh. Di luar pun dapat 100.000, ya 100.000 tadi itu. Ya, di dalam Ka'bah sama itu. Di lantai 1, 2, 3 sampai sama itu. Tapi dekat multazam itulah. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti haji umrah tidak bisa, jangan di Pasuruan itu. Nah. Maka kata ulama sejajarkan saja, sejajar dengan multazam tadi. Nah, umpamanya kan di bawah itu, di bawah lantai 2 tadi kan itu. Nah, di atasnya kan ada coran itu kan. Nah, itulah sama, tempatnya sejajar itu. Ya, jadi memang ada pula tempat-tempat yang lebih khusus lagi. Nah, apa dan Ibu? Di mana itu? Ya ketika orang haji dan umrah sa'i, ya sa'i, Safa dan Marwah, itulah tempat-tempat yang mustajab berdoa. Itu. Nah, mungkin banyak lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pindah ke Madinah. Di Madinah berapa? Nabi mengatakan, kamu sholat di masjidku ini 1 kali sama dengan kamu sholat 1000 kali di masjid lain. Illa, kata Nabi, kecuali adalah Masjidil Haram. Nah, jadi kalau sholat di Masjid Nabawi itu 1 kali sama dengan sholat 1000 kali di masjid yang lain. Jangankan sholat di Masjid Nabawi itu, masuk kota Madinah saja dulu itu.
Pas baru masuk kota Madinah itu suasananya sudah lain. Makanya Nabi kan mengatakan itu dalam hadisnya. Kata Nabi, ya, kalian kepada penduduk Madinah itu ya perbanyaklah kebaikan. Banyak kebaikan. Kalau belanja ya di Madinah itu jangan banyak bana agonyo. Maha-maha sekete ndak bada kata Nabi. Kenapa? Karena orang Madinah ini adalah orang yang sangat berjasa kepada Islam. Di saat Nabi diusir ya dakwahnya di kota Mekah, dakwahnya di Taif yang kita ceritakan malam tadi, tapi orang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi itu. Dengan lagu, dengan syair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Begitu, ya, itu luar biasa syair itu. Tala'al badru alaina, telah terbit yaitu bulan purnama kepada kami. Jadi Nabi itu ya diibaratkan seperti bulan purnama itu. Min saniyatil wada. Makanya Nabi sangat sangat sayang sekali kepada orang Madinah, sebagaimana Nabi juga sayang pada orang Mekah. Kok Nabi ngisian tadi, kamu banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang Madinah, gitu. Ya kan? Banyak jasanya kawak bapak ibu. Gitu. Seandainya tidak diterimalah dakwah Nabi di Madinah, entah nasib Islam ini. Ya kan? Gitu. Nah itu masuk kota Madinah sebelum letaraso, namanya. Tidak bisa mungkin disampaikan kata-kata. Nah, sholat di Masjid Nabawi tadi, di luar dan di dalamnya, sama. Satu kali sholat di sana sama dengan 1000 kali di sholat di masjid lain. Ya. Kota Madinah itu banyak sejarah Bapak Ibu, banyak kenangan itu. Ya. Bacalah Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi. Bagaimana ya kehidupan Nabi di kota Madinah itu, bagaimana orang-orang Madinah itu, dan bagaimana pula Masjid Nabawi tadi. Itulah masjid tempat pembinaan umat dari Nabi dulu, Masjid Nabawi itu. Nah, jadi itu satu kali. Lupa mesti. Ada ulama mengatakan ini, apakah solat saja Ustaz? Tidak solat Bapak, bersedekah, berzikir, berdoa, apalagi itu. Solat sunat semuanya dihitung dengan 100.000 kali di Masjidil Haram, 1.000 kali di Masjid Nabawi. Makanya ibu kalau bapak naik haji atau umrah nanti, ya jangan sikul sampai sedekah, situ bisa sedekah juga, ya kan? Sedekah juga di situ tuh. Ya, apakah di luar Masjidil Haram atau di luar Masjid Nabawi atau di dalam itu. Kamu sedekah, itu petugas-petugas itu kan itu, ya kan? Suruhan umpamanya siapkan tiap pagi ke situ tuh agak 10-an apa tuh? Rial. 40.000 kan, 40.000 itu. Sana gadang hati itu. Ya kan? Gadang hati. Orang tuh udah minta dah itu. Tapi kadang-kadang nampak saya gelagatnya itu. Pak Haji itu tiap pagi situ, ya masuk lagi apa? Sedekah yang paling terbaik di situ kan. Di sini baik, tapi kalau di situ sedekah. Makanya kan ada ulama menyarankan ya kalau mau bersedekah supaya kekal lamo pahalonyo, maka di situ bersedekah Al-Qur'an katanya. Tapi Al-Qur'annya ndak, yang kertasnya itu ada standarnya. Itu. Ya. Kalau ibu banyak, kalau tidak salah sekitar berapa tuh? Sekitar 300.000 lah harga Al-Qur'an yang ada di Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu. Karatenya tabah kan mengkilik rancak itu. Nah itu kalau itu diterima. Tapi kalau umpamanya kertasnya ada pula yang kertasnya tipis, itu tidak diterima ya. Jadi itu Bu, Masjid Nabawi. Apa saja doa, zikir, segala macam di situ dihitung setara dengan 1.000 kali gitu. Apalagi, sebagaimana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga ada tempat yang sangat istimewa kan, itu kan? Istimewa. Itulah yang disebut dengan Raudhah. Di dunia kau Bapak Ibu, 2 Raudhah, taman surga itu dari taman. Ya, taman saja Bapak Ibu, taman saja itulah luar biasa. Pertama apa? Taman surga. Dalam hadis Nabi katakan, wahai sahabatku kata Nabi, kalau kalian di dunia ini maka sering-seringlah singgah mampir ke taman-taman surga. Lalu sahabat bertanya, mana itu taman-taman surga ya Ustaz? Ya Rasulullah, ya
taman surga itu adalah kata Rasulullah, itulah majelis-majelis ilmu. Nah, seperti taman surga, Pak. Majelis-majelis zikir, taman surga itu. Majelis-majelis tilawatul Quran, itu taman surga itu. Ya, taman itu. Apa manfaatnya kita berada di taman itu? Taman semua tahu lah Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau pergi ke Jakarta, enggak? Ke Jakarta, pergi umpamanya ke taman mini kan itu kan. Taman mini, bayarnya sekian itu. Kenapa pergi ke situ? Karena ingin mencari keindahan taman-taman di sana. Ya kan? Anda usahlah jawaban Anda. Awak siko salah. Pergi salah ke ke Danau Singkara itu ada taman baru namanya itu. Nama itu yang sebelah ke situ tuh itu. Lupa nama itu. Mau orang ke sana itu. Kenapa? Karena taman itu taman baru itu. Apalagi surganya. Nah, jadi rugi orang kalau tidak mau pergi ke taman-taman surga. Di taman surga itu apa manfaatnya? Ketenangan itu. Orang ingin babi-babi pitih itu. Hanya mencari ketenangan. Ya, Bapak Ibu mau lihat di Bandung ada di Lembang itu. Di Lembang sampai rekreasi dan satu orang bayar 50.000 itu. Sampai tanggung jauh ada. Padahal biasa-biasa saja itu. Tapi kenapa orang mau situ? Itulah orang mencari ketenangan itu. Mencari kesejukan gitu. Karena condong mato kan, karena rancak condong salero kan lama. Baik mayar jauh-jauh orang tuh. Kadang-kadang ada dari Jakarta orang ya pergi ke Lembang itu. Kenapa? Hanya pergi ke taman itu. Apalagi ke taman surga. Taman surga yang kedua di dunia ini itulah Raudah tadi. Raudah. Kenapa itu disebut dengan taman surga? Karena memang itu nanti kiamat dikembalikan lagi ke surganya itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu haji dan umrah itu kan, kalau umrah mungkin sekali dapatnya jatahnya. Apa keutamaannya berada dalam Raudah itu? Dijelaskan oleh hadis itu. Pertama, menjadi sebab masuk surga di sana. Yang kedua, membuat hati kita tenang selama-lamanya. Ya kan? Taman surga itu. Nah, itu kata Nabi sendiri mengecek itu. Antara rumahku dengan mimbarku itulah Raudah min Riyadil Jannah. Ya, mungkin gadangnya mungkin lebih kurang seketek dari musaji apa enggak gitu. Nah, itu Raudah. Bapak dan Ibu. Yang terakhir. Ada masjid yang pahalanya kadang puluh di kota Madinah itu untuk dikunjungi. Itulah apa tuh Masjid Quba. Dalam hadis katakan barang siapa yang berwudu dari hotelnya, dari rumahnya, kemudian dia sholat di Masjid Quba tadi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Ini umrah, pailo sholat situ, dapat lo pahala balik lipet. Maka waktu ambo pai Oktober dulu, ada Pak Haji itu santiang Ibu. Pak, sudahnya sholat duha di Masjid Nabawi, pai nyoka ke Masjid Quba itu sholat duha puluh. Dari mana Pak Haji? Dari sholat duha di Masjid Quba katanya. Jawab Pak Haji ke situ, ya naik taksi katanya. Barang bayar 50.000, pai 50.000 pulang. Nah, jadi kalau ibu bapak nanti pai haji atau umrah, cubolo model itu nanti. Itu apa namanya rahasionya, itu apa strateginya. Jadi Bapak Ibu, itulah dulu yang bisa kita sampaikan. Yang intinya adalah ya, mari kita kaja amalan-amalan menggadang di samping amalan yang ketejo. Ya, Ramadan sebentar lagi. Nah, ini adalah merupakan waktu yang paling besar pahalanya untuk kita beribadah. Solat wajib kita kerjakan di bulan Ramadan, ya, itu 70 kali lipat kan itu. Solat sunat setara dengan amalan wajib. Zakat, sedekah, zikir, doa, baca Al-Quran, segala macamnya itu berlipat-lipat. Nah, kalau belum bisa pergi haji dan umrah, Ramadan. Kalau belum bisa, alun tiba Ramadan, kolah waktu solat di masjid karena berjemaah, apalagi subuh. Itulah dulu Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.